Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah di SDN Hutan Jaya, yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru yang tak henti-hentinya setiap hari mengajarkan anak-anak generasi bangsa dan penerus bangsa. Mudah-mudahan segala bentuk perbuatan yang Bapak Ibu berikan bermanfaat bagi nusa dan bangsa dan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, sebelumnya perkenalkan, nama saya Zihad. Saya ditugaskan oleh tim Yayasan Sosialisasi Kanker Indonesia untuk penempatan di Jawa Barat, khususnya itu di Kota Depok dan Kabupaten Bogor. Nah, sekitar 30 menit atau 45 menit ke depan kita akan sedikit berbagi informasi kesehatan, khususnya itu masalah penyakit kanker dan tumor. Nah, penyuluhan ini terbagi kepada dua sesi Bapak Ibu. Yang pertama itu sesi materi yang akan saya jelaskan. Yang kedua nanti itu sesi diskusi dan tanya jawab. Nah, nanti kalau ada sekiranya yang mau didiskusikan, mau kita pertanyakan, boleh nanti kita masukkan ke sesi diskusi dan tanya jawab. Baik Bapak Ibu, sebelum saya lanjut lebih jauh, saya ingin tanya dulu nih kepada Bapak Ibu yang ada di sini. Ada yang tahu nggak Pak Ibu apa itu kanker? Kantong kering, apa ya? Ada lagi Pak Ibu, apalagi udah tanggal tua ya Pak ya. Nah, ketika mendengar istilah kanker yang langsung terlintas di pikiran kita yaitu kantong kering ya Pak ya, ya Bu ya. Nah, ya ini benar juga Bapak Ibu. Itu benar juga Bapak Ibu. Kenapa? Karena siapa saja nanti yang sudah terkena penyakit kanker, biaya pengobatannya mahal Pak. Bisa menghabiskan dana puluhan dan bahkan ratusan juta rupiah, sehingga bisa menyebabkan kantong menjadi kering. Nah, itulah disebabkan, itulah yang dinamakan dengan kanker, adalah kantong kering. Tapi kalau kita tinjau dari aspek medisnya, kanker yaitu suatu perubahan sel normal menjadi tidak normal atau abnormal. Kanker itu sendiri diawali oleh tumor Pak Ibu. Tumor terbagi kepada dua jenis atau ada dua bagian. Ada yang namanya tumor jinak dan ada yang namanya tumor ganas. Nah, tumor jinak ini pertumbuhannya lambat Bapak Ibu. Namun apabila kita biarkan, tidak segera kita tangani, dikhawatirkan tumor jinak ini nanti akan berubah sifat menjadi tumor ganas. Kalau sudah berubah sifat menjadi tumor ganas, inilah yang dinamakan dengan kanker. Sel kanker itu dapat berpindah dari satu bagian tubuh ke bagian tubuh yang lainnya melalui pembuluh darah atau bermetastasis. Nah, tumor ganas diawali oleh tumor jinak, dan tumor jinak itu sendiri di tubuh kita ini bisa berupa benjolan Bapak Ibu. Ini benjolan yang tumbuhnya di punggung, ini yang tumbuhnya di kaki ataupun di tangan, ini yang tumbuhnya di leher bagian belakang, dan ini yang tumbuhnya di pundak bagian depan. Selain dari tempat-tempat tersebut, tumor jinak juga bisa tumbuh di mata seperti ini Bapak Ibu. Kemudian ini lipoma, ini salah satu operasi pengangkatan tumor jinak, dan ini adalah tumor jinak yang sudah berhasil diangkat melalui operasi. Nah, jadi tumor jinak itu sama dengan benjolan yang ada di dalam tubuh kita Bapak Ibu. Jadi sekiranya ada nanti benjolan yang tumbuh di tubuh kita, ini kategorinya tumor jinak Bapak Ibu. Walaupun sifatnya itu tumor jinak, sifatnya tumor jinak, apabila kita biarkan tidak segera kita tangani, dikhawatirkan sewaktu-waktu nanti akan berubah sifat menjadi tumor ganas. Kalau sudah berubah sifat menjadi tumor ganas, inilah yang dinamakan dengan kanker. Baik Bapak Ibu, kita lihat apa saja faktor-faktor pemicu terjadinya kanker itu sendiri. Setidaknya ada 4 faktor utama yang bisa memicu terjadinya kanker. Faktor yang pertama yaitu faktor genetik atau faktor keturunan. Artinya apabila kita mempunyai silsilah riwayat keluarga yang pernah menderita kanker seperti ayah, ibu, kakek ataupun nenek, maka anak dan cucu keturunannya ini akan berisiko Bapak Ibu terkena penyakit kanker itu sendiri. Jadi kanker itu bisa diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tapi kanker bukan merupakan penyakit menular ya Pak ya Bu ya. Jadi ketika ada nanti tetangga, keluarga, pemilik kita yang terserang penyakit kanker, itu tidak perlu dijauhi Bapak Ibu. Nah, faktor yang kedua yaitu faktor kimia dan faktor fisika. Faktor kimia di sini, kanker bisa disebabkan karena keterpaparan suatu zat kimia yang diakibatkan oleh suatu benda. Contohnya itu polusi udara. Polusi udara ini sendiri bisa diakibatkan karena pertama asap pabrik, yang kedua asap kendaraan bermotor, dan yang ketiga asap yang paling dekat dengan kita asap apa Bapak Ibu?
asap rokok ya Pak ya, yang Bu ya, juga bisa memicu terjadinya kanker. Jadi asap rokok ini juga ada kandungan kimia di dalamnya Ibu. Aduh ya. Yang kedua yaitu perubahan fisika. Perubahan fisika di sini, kanker bisa disebabkan karena adanya pengaruh gelombang elektromagnetik yang diakibatkan oleh suatu benda sehingga benda tersebut memunculkan radiasi. Contohnya yaitu penggunaan handphone atau penggunaan HP. Nah, Pak Ibu, biasanya kan HP yang kita gunakan dalam durasi waktu misalnya untuk teleponan 1 jam, 1,5 jam, bahkan 2 jam ya Bu ya. Biasanya kan ini akan mengakibatkan telinga kita akan terasa panas ya Bu ya. Nah, apabila nanti hal ini terus menerus kita lakukan, nanti akan berisiko kepada kanker otak seperti ini. Ini bahaya. Nah, apalagi nanti penggunaan handphone pada saat di charging ini berbahaya sekali Bapak Ibu. Karena apa? Karena tingkat radiasinya meningkat 1000 kali lipat. Ini berbahaya untuk tubuh kita. Kita lihat faktor yang ketiga yang bisa memicu terjadi kanker itu makanan atau minuman yang mengandung zat karsinogen atau zat pengawet. Nah, contoh pertama yaitu penggunaan formalin. Nah, setahu kita secara umum nih Bapak Ibu, formalin ini digunakan untuk apa? Mengawetkan mayat ya Bu ya. Tapi pada zaman sekarang sudah banyak sekali oknum yang mencampurkan formalin tersebut ke makanan yang sering kita konsumsi seperti mie instan yang dikasih formalin, makanan kaleng yang dikasih formalin, kemudian tahu yang dikasih formalin, dan ikan asin yang dikasih formalin. Jadi banyak sekali makanan yang sehari-hari kita konsumsi yang sudah memiliki kandungan formalin. Baik, yang berikutnya yaitu penggunaan boraks atau leng atau pengenyal. Ini juga seringkali ditambahkan ke bakso, kemudian sosis dan juga pentol. Jadi banyak sekali Bapak Ibu ya. Nah, untuk cara membedakan antara bakso ini ada kandungan boraks dengan tidak ada kandungan boraks, ini mudah sekali Ibu ya. Ketika nanti misalnya nih Ibu beli bakso ya, beli bakso di luaran, kemudian setelah dapat baksonya, kemudian nanti untuk ngetes apakah di sana ada kandungan boraks atau enggaknya, ambil 1 bulatan bakso tersebut nih, kemudian dilemparkan ke benda-benda yang keras. Nah, ketika terjadi pantulan dari bakso tersebut, maka itu ada kandungan boraksnya. Tapi jangan dilempar ke suami atau ke tukang bakso ya Bu ya. Nah, ini nggak boleh. Baik, yang berikutnya yaitu penggunaan zat pemanis dan juga pewarna buatan yang terkadang seringkali menggunakan zat pewarna tekstil yang digunakan untuk pakaian. Nah, yang berikutnya yaitu penggunaan micin atau penyedap rasa juga bisa memicu terjadinya kanker. Baik, yang terakhir yaitu cara pengolahan dan penyajian makanan yang salah. Nah, saya ingin tanya dulu nih kepada ibu-ibu yang ada di sini, di rumah kalau masak nasi atau menanak nasi, ibu-ibu menggunakan apa Bu? Magicom, rangseng ya Bu ya. Luar biasa nih, masih ada ibu-ibu yang rangseng. Nah, ada yang Magicom, ada yang rice cooker. Kenapa ibu-ibu menggunakan Magicom atau rice cooker Bu? Gampang, cepat, praktis ya Bu ya. Nah, yang salah di sini itu bukan Magicomnya Bu, ya, bukan juga rice cookernya. Yang salah di sini itu kebiasaan kita. Nah, ketika nasi kita sudah matang, seringkali kita colokkan Magicom tersebut dalam durasi waktu yang lama, 12 jam, bahkan 24 jam tanpa dicabut-cabut, dengan tujuan supaya nasinya tetap hangat, panas ya Bu ya. Nah, karena dicolokkannya lama, pernah nggak ibu-ibu sesekali menjumpai nasi tersebut berubah warna menjadi warna kuning atau kekuning-kuningan ya Bu ya, tapi dia nggak basi, kan hanya warnanya yang berwarna menjadi warna kuning. Karena dia nggak wasi, ini kan sayang ya Bu ya kalau misalnya dibuang. Sebagian dari ibu-ibu yang kreatif nih, diolah lagi dan diubah menjadi nasi goreng. Pernah nggak ibu-ibu lakukan? Oh, sering. Belum pernah atau sering, mulai dari sekarang jangan diulangi lagi ya Bu ya, karena ini suatu kebiasaan yang tidak sehat. Nah, mubazir ya Bu ya. Mengapa ini suatu kebiasaan yang tidak sehat? Karena pada nasi yang sudah berubah warna menjadi warna kuning atau kekuning-kuningan tersebut, itu sebenarnya sudah ditumbuhi oleh jamur Bu. Nama jamurnya itu Aspergillus flavus. Apabila tetap kita konsumsi, nanti akan berisiko kepada kanker hati dan juga kanker organ pencernaan lainnya.
Jadi kalau nasinya sudah berubah warna menjadi warna kuning atau kekuning-kuningan, dibuang aja Bu, jangan diolah lagi. Walaupun nanti diubah jadi nasi goreng ya Bu ya. Kemudian ada juga yang berubahnya jadi kerupuk, macam-macam lah ya Bu ya. Nah, ini juga tetap untuk jamurnya akan tetap hidup. Yang berikutnya itu penggunaan minyak goreng yang berulang-ulang kali atau istilahnya minyak jelantah ya Bu ya. Juga bisa memicu terjadinya kanker, terutama kanker usus. Mengapa? Karena pada minyak goreng yang sudah berubah warna menjadi warna hitam atau kecoklatan tersebut itu sebenarnya sudah terkontaminasi oleh zat radikal bebas. Itu adalah 4 faktor utama yang bisa memicu terjadinya kanker Bapak Ibu. Nah, ini adalah beberapa macam kanker yang bisa menyerang tubuh kita Bapak Ibu. Jadi kanker itu bisa menyerang siapapun, anak-anak, remaja, orang tua, dewasa, semuanya berisiko terkena penyakit kanker. Kanker juga tidak pandang status sosial ya Pak ya Bu ya. Jadi saya dan juga ibu-ibu saya yang ada di sini semuanya kita berisiko terkena penyakit kanker itu sendiri. Baik, kita masuk kepada jenis kanker yang pertama yang kita bahas yaitu kanker prostat. Ini khusus yang diderita oleh kaum bapak-bapak. Nah, kanker prostat merupakan jenis pembunuh nomor 3 bagi kaum pria setelah stroke dan jantung. Kanker prostat itu tumbuhnya tumor di kelenjar prostat pria. Kita lihat siapa saja pria yang cenderung terkena kanker prostat itu sendiri. Yang pertama yaitu pria yang profesinya berpotensi seperti supir, petani, pria yang suka mengangkat beban berat, dan pria yang bekerja banyak duduknya ketimbang melakukan aktivitas. Nah, itu yang pertama ya Pak ya. Yang kedua yaitu pria yang berkulit hitam. Ketika berkulit hitam, ibu-ibunya langsung tengok ke saya gitu kan. Maksud dari pria berkulit hitam di sini itu pria yang ras atau keturunan negroid Bu. Kalau yang keturunan Indonesia hitamnya hitam apa Bu? Hitam manis ya Bu ya. Nah, kalau hitam manis boleh Bu lihat ke saya. Yang berikutnya yaitu pria yang berperut buncit atau berperut besar karena penumpukan lemak di dalam tubuh juga bisa memicu terjadinya kanker. Baik, nah yang keempat ini ada kaitannya dengan ibu-ibu nih, yaitu hubungan intim suami istri yang sangat jarang atau suami terlalu sering menahan hasrat seksual. Nah ini ya Bu ya. Jadi jangan pelit-pelit ya Bu ya kalau bapaknya minta kasih. Oke, itu adalah beberapa. Kemudian kita lihat bagaimana gejala-gejala dini kanker prostat itu sendiri Bapak Ibu. Yang pertama yaitu bapaknya akan mengalami susah buang air kecil atau terlalu sering buang air kecil. Pada saat buang air kecil pipisnya tidak tuntas atau masih menetes-netes atau seperti anjang-anjangan Bapak Ibu. Ya, yang pertama. Yang kedua yaitu sering sakit di bawah perut seperti turun perut, sering sakit di pergelangan paha, dan apabila sudah parah bapaknya akan mengalami yang namanya hematuria. Pipisnya akan bercampur dengan darah. Mohon maaf Bapak Ibu, ini adalah contoh daripada penderita kanker prostat itu sendiri. Jadi kelenjar prostat itu dekat letaknya dengan alat kelamin pria. Nah, apabila dibiarkan tidak segera ditangani, nanti dia akan menghabiskan seluruh bagian alat kelamin pria tersebut seperti ini. Nah, ini adalah bahaya daripada kanker prostat itu sendiri. Baik Bapak Ibu, kita masuk kepada jenis kanker yang kedua yang kita bahas yaitu kanker serviks, atau kanker rahim. Nah, ini khusus yang diderita oleh kaum ibu. Ini adalah gambar penampang rahim wanita dan bagian-bagiannya. Dari sekian banyak bagian-bagian ini, ada 2 tempat yang berisiko tinggi terkena penyakit kanker, yaitu yang pertama di bagian leher rahim atau di bagian serviks. Siapa saja wanita yang berisiko tinggi terkena kanker di bagian ini? Yang pertama yaitu wanita yang sering bergonta-ganti pasangan. Nah, yang pertama. Yang kedua yaitu wanita yang melakukan seks bebas atau menikah dini atau menikah di bawah usia 16 tahun. Yang ketiga yaitu wanita yang tidak pernah menjaga kebersihan alat kelaminnya atau wanita yang jorok. Nah, maksud dari wanita yang jorok di sini ini bukan wanita yang malas mandi ya Bu ya, bukan. Tapi maksud dari wanita yang jorok di sini itu, mohon maaf, wanita yang malas atau suka menunda-nunda mengganti pakaian dalam yang lembab atau basah akibat beraktivitas sehari-hari. Karena pada pakaian dalam yang lembab atau basah tersebut sangat mudah sekali ditemui oleh jamur, bakteri dan juga virus. Di bagian kedua yaitu di bagian indung telur atau di bagian rahim. Kita lihat siapa saja wanita yang berisiko tinggi terkena kanker di bagian ini. Yang pertama yaitu wanita yang menggunakan alat kontrasepsi, terutama pil KB yang lebih dari 5 tahun.
Yang kedua yaitu tumbuhnya tumor di ovarium. Nama tumornya adalah miom dan kista. Ibu-ibu pernah dengar istilah miom dan kista, Bu? Pernah ya, Bu ya. Miom itu adalah daging tumbuh, sementara kista itu adalah gelembung yang berisi cairan darah dan nanah. Ini adalah gambar rahim wanita yang sudah diangkat. Jadi kalau rahimnya sudah diangkat, otomatis wanita tersebut tidak bisa lagi memiliki anak dan keturunan. Ini kan sayang ya, Bu ya, kalau misalnya nanti tepatnya ini pada wanita yang masih di usia produktif ya, Bu ya. Ini kan sangat disayangkan sekali. Nah, ini adalah polip. Nah, polip ini diakibatkan karena wanita yang jorok tadi, Bu. Apabila dibiarkan tidak segera ditangani, dia nanti akan menghabiskan seluruh bagian alat kelamin wanita tersebut seperti ini. Nah, ini adalah bahaya daripada wanita yang jorok tadi. Ini adalah perbedaan antara rahim yang normal dengan rahim yang sudah terkena kista, Bapak Ibu. Jadi, pada rahim yang sudah terkena kista, dia terlihat menggelembung seperti ini, Bu. Ya. Berikut adalah contoh daripada penderita kista itu, Bu. Jadi, seseorang penderita kista itu perutnya akan semakin membuncit, sementara badannya akan semakin kurus. Nah, berikut ini adalah salah satu operasi pengangkatan kista yang beratnya sudah mencapai 40 kg. Nah, jadi kista tersebut, Bu, apabila dibiarkan tidak segera kita tangani, dia akan semakin tumbuh besar. Nah, ini beratnya sudah mencapai 40 kg. Nah, jadi untuk mengangkatnya itu butuh 2 sampai dengan 3 orang. Nah, jadi kista tersebut dia bisa tumbuh besar dulu. Kalau kita biarkan tidak segera kita angkat ya Pak ya Bu ya, dikhawatirkan nanti kista tersebut akan pecah di dalam seperti ini. Kalau sudah pecah di dalam seperti ini biasanya pasiennya meninggal. Nah, ini adalah yang miom ya Bu ya. Yang tadi adalah kista. Kista itu gelembung yang berisi cairan darah dan nanah. Sementara ini miom. Miom ini adalah daging semua, Bu. Ya. Miom ini bisa juga diakibatkan karena pertama haid yang tidak normal, yang kedua yaitu pada saat haid wanita tersebut seringkali mengkonsumsi minum-minuman yang bersoda seperti Sprite, Fanta dan juga Coca-Cola. Nah, ini berbahaya. Mengapa? Karena pada saat haid jika wanita tersebut mengkonsumsi minum-minuman yang bersoda atau ada minum soda, nanti akan membuat darahnya menjadi beku. Terjadi pembekuan darah di leher rahim. Ketika hal ini terus-menerus terjadi, nanti akan berujunglah kepada tumbuhnya daging yang tidak normal dan miom seperti ini, Bapak Ibu. Kita lihat bagaimana gejala-gejala kanker yang ada di rahim. Yang pertama itu keputihan yang terus-menerus. Yang kedua, setelah melakukan hubungan intim akan keluar cairan yang berwarna kecoklatan dan iritasi di sekitar alat kelamin. Baik, Ibu, kita masuk kepada jenis kanker yang ketiga, yang terakhir yang kita bahas yaitu kanker payudara. Nah, memang ini dominan diderita oleh kaum perempuan ya Pak ya Bu ya. Tapi karena lifestyle atau perubahan gaya hidup, sekarang ini penderita kanker payudara bukan hanya perempuan, laki-laki juga. Nah, kita lihat siapa saja wanita yang berisiko tinggi terkena kanker payudara. Yang pertama yaitu wanita yang bekerja shift di malam hari atau wanita yang suka begadang. Yang kedua yaitu wanita yang menyusui atau ibu menyusui tapi hanya menyusui dengan sebelah payudara saja. Nah, ini juga bahaya, Bu. Bagi ibu-ibu yang aktif menyusui, ASI-nya harus dikeluarkan, Bu. Kalau tidak dikeluarkan nanti akan terjadi pengendapan ASI. Ketika pengendapan ASI terjadi, maka nanti akan terjadi pengumpalan ASI yang menyebabkan benjolan di bagian payudara tersebut. Yang berikutnya itu wanita yang obesitas atau kegemukan, karena penumpukan lemak di dalam tubuh tidak bisa memicu terjadinya kanker. Oke, kita lihat bagaimana gejala-gejala kanker payudara itu. Yang pertama yaitu adanya benjolan di bagian payudara. Yang kedua yaitu kulit payudara akan menyerah, tebal, memerah serta timbul sisik dan putih payudara akan masuk ke dalam. Apabila dipencet akan keluar cairan yang tidak normal. Ini adalah contoh daripada penderita kanker payudara itu sendiri, Bapak Ibu ya. Jadi penderita kanker payudara itu sendiri ini sudah tumbuh sisik-sisik dan juga kutil-kutilnya ya Bu ya. Jadi kalau sudah seperti ini, dia nanti bukan hanya menghabiskan kedua bagian payudaranya, tapi juga dikhawatirkan akan melebar ke bagian kelenjar getah bening yang letaknya antara ketiak dan juga payudara. Ini yang sudah bernanah mengeluarkan bau yang tidak sedap, ini yang berlubang dan juga berair dan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, Bu, penderita kanker payudara sekarang ini bukan hanya perempuan, laki-laki juga. Nah, siapa saja pria yang cenderung terkena kanker payudara? Yang pertama yaitu pria yang perokok berat, yang kedua yaitu yang suka mengkonsumsi minuman beralkohol, dan yang ketiga yaitu laki-laki yang seringkali meletakkan handphone atau menaruh handphone di saku bajunya.
karena radiasi yang dimunculkan oleh handphone tersebut langsung diserap oleh tubuh kita. Ini adalah bagian daripada kanker payudara yang sudah berhasil diangkat melalui operasi, Bu. Tapi di sini operasi itu tidak menjamin kesembuhan total bagi penderita kanker payudara ataupun kanker lainnya ya Bu ya. Kenapa? Karena operasi itu sifatnya hanya mengangkat bagian yang terkena kanker itu saja. Sementara sel kankernya masih ada. Maka tak jarang seseorang yang sudah operasi 1 ataupun 2 bulan kemudian atau 1 tahun kemudian muncul lagi kankernya di tempat yang sama atau di tempat yang berbeda. Karena apa? Karena sel kankernya masih ada di dalam darah kita. Salah satu cara untuk mematikan sel kanker yaitu dengan kemoterapi, ya Pak ya, ya Bu ya. Nah, kemoterapi ada sebagian yang berhasil, ada sebagian yang tidak. Ternyata kemoterapi juga memiliki dampak yang tidak baik untuk kesehatan tubuh Bapak Ibu. Ya, dia memang mematikan sel kanker, tetapi sel normal di sekitaran sel kanker tersebut juga ikut dimatikan. Maka seseorang yang kemoterapi biasanya rambutnya akan rontok, ya Pak ya Bu ya. Kemudian terjadi penuaan dini, kuku-kuku akan menghitam, wajah akan menghitam, dan juga daya tahan tubuhnya menurun. Selain melakukan penyuluhan, kami dari Yayasan Sosialisasi Kanker Indonesia juga punya program yaitu memberikan kunjungan kepada penderita kanker. Jadi sekiranya nanti ada Bapak Ibu dan keluarga serta masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya yang terkena penyakit kanker, boleh nanti kabarkan kepada kita, terutama yaitu yang ekonomi menengah ke bawah. Setelah melakukan kunjungan, kami ada program bakti sosial yaitu pemberian dana bantuan kepada penderita kanker yang telah kita lakukan kunjungan. Nah, penyuluhan ini bukan hanya kita lakukan di sekolah-sekolah saja Pak Ibu, tapi juga kita lakukan di puskesmas-puskesmas, juga kita berikan penyuluhan kepada nakesnya. Nah, kalau untuk di wilayah terdekat seperti Kabupaten Bogor yang telah selesai kita berikan penyuluhan, itu ada puskesmas Bojonggede, Cibinong, kemudian puskesmas Cirimekar, kemudian Citurap, dan juga Babakan Madang. Nah, berikutnya juga kita berikan penyuluhan di Polsek, Polres, Kodim, Koramil juga diberikan penyuluhan. Kemudian di sekolah-sekolah keberadaan jenis gurunya sama seperti yang kita lakukan pada saat sekarang ini Bapak Ibu. Nah, kemudian juga kita berikan penyuluhan di PT-PT, perusahaan-perusahaan, hotel-hotel juga kita berikan penyuluhan. Kemudian di gereja, wihara, masjid-masjid, majelis taklim juga kita berikan penyuluhan. Kelompok PKK, Jumantik, Arisan RT, RW juga kita berikan penyuluhan. Jadi semua lini masyarakat, adapun perkumpulan masyarakat apapun itu mau mendengarkan materi kita berikan penyuluhan Bapak Ibu. Nah, sifat daripada penyuluhan kita adalah gratis, tidak ada pungutan apapun yang tersebut. Nah, baik Bapak Ibu, kita masuk pada sesi terakhir, yaitu ini adalah sisi yang sangat penting dalam penyuluhan ini, yaitu bagaimana cara untuk pencegahan daripada penyakit kanker itu sendiri. Karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati ya Bu ya. Nah, bagaimana cara mencegah untuk terhadap penyakit kanker ini sendiri? Ini bisa dilakukan dengan 2 cara Bapak Ibu. Cara yang pertama itu bisa dilakukan dengan preventif atau pencegahan dari luar. Pencegahan dari luar ini bisa dilakukan dengan 1. Silakan lakukan pola makan yang sehat dan teratur. Yang kedua, konsumsi makanan yang berserat tinggi seperti buah dan sayuran. Yang ketiga, hindari makanan yang berlemak tinggi seperti daging dan jeroan. Yang keempat, hindari makanan yang mengandung zat karsinogen atau zat pengawet. Dan yang kelima, sempurnakan dengan olahraga secara teratur. Apabila nanti ibu, bapak, dan keluarganya bisa lakukan ini semuanya secara maksimal, insya Allah akan terhindar dari yang namanya penyakit kanker. Pertanyaan saya Pak Ibu, nah dari kelima langkah ini kira-kira poin berapa yang sulit untuk dilakukan? 5. Ada lagi Pak Ibu? Kayaknya 4. Ya, ada lagi? 3 semua. Kalau semua ini udah bahaya ya Bu ya. Nah, memang berdasarkan hasil survei dari yayasan kami Pak Ibu, yang paling sulit untuk dilakukan oleh masyarakat sekarang itu yaitu yang poin nomor 4, menghindari makanan yang mengandung pengawet ya, karena hampir semua makanan pada zaman sekarang ini sudah ada pengawetnya ya Bu ya. Ditambah lagi kecenderungan masyarakat kita yang suka serba instan seperti fast food, junk food, dan juga frozen food. Nah, sehingga poin nomor 4 ini sulit. Nah, baik, kalau sekiranya poin nomor 4 ini sulit atau kelima langkah ini tadi sulit untuk ibu bapak lakukan secara maksimal, kita bisa beralih kepada cara yang kedua, yaitu pencegahan dari penyakit kanker tersebut, preventif atau pencegahan dari dalam.
Pencegahan dari dalam ini bisa dilakukan dengan dua opsi. Nah, terserah nanti Bapak Ibu mau pilih opsi mana, pilih salah satunya saja. Opsi pertama, ini bisa dilakukan dengan suntik imunisasi kekebalan tubuh atau suntik anti kanker yang dilakukan sebanyak 3 kali atau suntik FPP. Nah, ini sangat disarankan sekali Ibu. Ya, mengapa? Karena dengan 3 kali suntik ini akan mampu mencegah kanker selama 5 tahun ke depan. Biaya 1 kali suntiknya ini bervariasi, tapi berdasarkan hasil survei dari yayasan kami, biaya 1 kali suntiknya itu sekitar 2 juta rupiah. Wow, ya. Kalau 3 kali suntik berapa Bu? 6 juta ya Bu ya, Pak ya, 6 juta murah atau mahal Bu? Sayangnya ini belum di cover oleh BPJS. Ya belum di cover sama BPJS, masih biaya mandiri. Kira-kira uang yang 6 juta murah atau mahal Bu? Nah, saya setuju dengan Ibu ya. Uang yang 6 juta ini murah ya, daripada kita terkena penyakit kanker. Kalau terkena penyakit kanker, biaya pengobatannya bisa lebih mahal, puluhan dan bahkan ratusan juta rupiah. Nah, tapi kalau sekiranya ibu-ibu saya merasa keberatan dengan uang yang 6 juta ini, kita bisa beralih Bu, cara yang kedua, yang lebih murah, mudah, praktis, bahkan gratis. Nah, kalau ibu-ibu mau melakukan untuk tindakan pencegahan terhadap penyakit kanker tersebut, itu dengan cara apa? Silakan nanti konsumsi tumbuh-tumbuhan alami yang ada di lingkungan kita, Pak Ibu. Tapi tidak sembarang tumbuhan ya Bu ya, Pak ya. Tumbuhan yang ada kandungan zat anti kankernya saja. Nah, nama kandungannya itu RIP, ribosom inacting dan protein. Nah, banyak sekali Bapak Ibu tumbuh-tumbuhan alami yang ada di lingkungan kita yang memiliki kandungan zat anti kanker. Manfaat daripada kandungan zat anti kanker tersebut, yang pertama yaitu dia nanti akan memblokir pertumbuhan sel kanker. Yang kedua, dia akan mematikan sel kanker tersebut. Yang ketiga, akan memutus dan mematikan sel kanker tersebut tanpa merusak jaringan normal di sekitaran jaringan sel kanker tersebut. Terbalik dengan kegiatan kemoterapi Bapak Ibu. Apa saja tumbuh-tumbuhannya? Di antaranya itu yang pertama itu bisa dilakukan dengan tumbuhan ini Bapak Ibu. Bapak Ibu ada yang tahu ini tumbuhan apa? Iya, benalu. Ini adalah tumbuhan benalu, tapi tidak sembarang benalu ya Bu ya. Ini adalah benalu teh. Ya, benalu teh. Benalu yang tumbuh di pohon teh, dia memiliki kandungan 50% zat anti kankernya. Hanya pernah benalu yang di pohon teh saja Bu. Ya, tidak berlaku pada benalu jengkol, benalu mangga ataupun benalu yang lainnya. Ya, khusus teh. Nah, puncak ya. Nah, cara pengolahannya untuk benalu teh ini yaitu ambil nanti daun daripada benalu teh ini dan juga rantingnya yang masih muda ini diambil lalu dicuci bersih. Setelah itu nanti dikeringkan. Setelah kering nanti potong atau cincang halus seperti ini. Kalau sudah dipotong dan cincang halus seperti ini, untuk konsumsinya nanti ambil 1 sendok makan bagian yang sudah dipotong-potong halus seperti ini. Seduh dengan air hangat pukul 1 gelas. Untuk pencegahan kanker cukup diminum 1 gelas sehari selama 9 bulan saja. Apabila Bapak Ibu bisa konsumsi selama 9 bulan, ini juga mampu mencegah kanker selama 5 tahun ke depan. Sama Bu dengan suntik yang 6 juta tadi. Kira-kira ibu-ibu sanggup konsumsinya selama 9 bulan? Insya Allah ya Bu ya. Baik, kalau berat insya Allahnya ada tumbuhan yang kedua Bu, yaitu dengan tumbuhan ini yang lebih tinggi lagi kandungan zat anti kankernya. Nah, ibu-ibu ada yang tahu ini tumbuhan apa Bu? Kayaknya di air sawah ya. Nah, di air sawah boleh Bu, bisa juga tumbuh. Talas, dia memang sekelompok talas tapi bukan talas. Iya. Nah, ini adalah tumbuhan keladi tikus. Ya, keladi tikus. Nah, cara pengolahannya, ambil nanti akar, batang, daun dan semua bagiannya diambil dengan catatan dia sudah berbunga seperti ini. Sudah ada bunganya yang keluar seperti ekor tikus. Nah, kemudian setelah itu nanti dipotong ya, dipotong dan dicincang halus. Setelah itu rendam selama 1 hari 1 malam. Pada saat perendaman, campurkan kunyit dengan tujuan untuk menetralkan racun yang ada dalam tumbuhan ini. Setelah itu dikeringkan. Kalau sudah kering, cara konsumsinya sama dengan benalu teh. Ambil 1 sendok makan, seduh dengan air hangat pukul 1 gelas.
Untuk pencegahan kanker cukup diminum 1 gelas sehari selama 6 bulan saja. Apabila nanti Bapak Ibu bisa konsumsi selama 6 bulan, ini juga mampu mencegah kanker selama 5 tahun ke depan. Kira-kira Ibu-Ibu sanggup nggak konsumsinya selama 6 bulan? Nyarinya repot ya Bu ya, apalagi yang keladi tikusnya. Kalau tikusnya mah banyak ya Bu ya. Ya Bu. Enggak, yang diambil itu semuanya Bu, akar, batang, daun dan semua bagiannya diambil. Ya, dengan catatan dia sudah berbunga dulu. Oke. Kalau repot yang ini ada rekomendasi tumbuhan ketiga yang terakhir yang kita sangat rekomendasikan, yaitu dengan tumbuhan ini Bu Ibu. Ayo, ada yang tahu nggak Bu? Kesomerang, oke, ada lagi temulawak, ada lagi Bu Ibu. Pas. Dia ini memiliki kandungan 95% zat anti kankernya, hampir sempurna 100%. Ini yang sangat direkomendasikan dan juga merupakan rekomendasi dari Profesor Dr. Hendy Wijaya Kusuma, ahli pengobatan herbal. Ini adalah tumbuhan temu putih Bapak Ibu, ya. Temu putih berbeda dengan kunyit putih. Sepintas juga mirip seperti temulawak, temu ireng, temu mangga dan juga temu kunci, tapi ini berbeda, ya. Nah, bukan juga temu kangen ya Bu ya. Nah, dia memiliki kandungan 95% zat anti kankernya. Nah, ini sangat tinggi sekali. Nah, cara pengolahan daripada tumbuhan temu putih ini yaitu ambil nanti rimpang daripada temu putih ini yang sudah berbunga pink. Syaratnya harus berbunga pink dulu gitu. Ya. Jadi kalau belum berbunga pink jangan diambil dulu ya Bu ya, belum ada kandungan zat anti kankernya. Nah, setelah itu diambil, kemudian dipotong dan yang diambil itu lingkar tengahnya saja Bu. Nah, yang bagian luarnya dibuang. Setelah itu nanti diiris tipis-tipis lalu keringkan seperti ini. Kalau sudah kering nanti tumbuk halus, boleh di blender ataupun dicopot. Nah, untuk cara konsumsinya, ambil 1 sendok teh bagian serbuk halusnya ini, seduh dengan air hangat-hangat kukus 1 gelas. Untuk pencegahan kanker cukup diminum 1 gelas sehari selama 3 bulan saja, atau cukup 90 hari saja Bu. Apabila nanti bisa konsumsi selama 90 hari, ini juga mampu mencegah kanker selama 5 tahun ke depan, sama dengan suntik yang 6 juta tadi Bu. Karena dia memiliki kandungan zat anti kanker yang tinggi, selain bisa untuk mencegah kanker, juga bisa untuk mengobati kanker itu sendiri Bu, mengobati kanker, miom dan juga kista. Cara pengolahannya sama, dosisnya dinaikkan menjadi 6 gelas sehari. Pagi 2 gelas, siang 2 gelas, malam 2 gelas, diminum sampai sembuh. Selain memiliki kandungan zat anti kanker, tumbuhan temu putih ini juga memiliki kandungan anti inflamasi dan juga antioksidan, sehingga mampu untuk mengobati berbagai macam penyakit seperti asam urat. Nah, ada ibu-ibu yang terkena asam urat? Ada, banyak ya Bu ya. Nah, ini bagus Bu untuk diolah. Kemudian bisa juga untuk diabetes, menetralkan kadar gula darah. Kemudian bisa untuk darah tinggi, kemudian mah, nyeri lambung, kemudian wasir atau ambeien, masalah haid atau keputihan, kemudian darah rendah, sinusitis, kolesterol tinggi, diare, asma, dan untuk menjaga daya tahan tubuh. Itu adalah beberapa manfaat daripada tumbuhan temu putih Bapak Ibu. Nah, jadi kalau sekiranya untuk pengobatan penyakit ini, cara pengolahannya sama Bapak Ibu, ya. Dosisnya cukup 3 gelas sehari saja. Pagi 1 gelas, siang 1 gelas, malam 1 gelas, diminum sampai sembuh. Biasanya butuh waktu 1 sampai dengan 2 minggu untuk pengobatan penyakit ini. Nah, itu adalah beberapa manfaat daripada tumbuhan temu putih. Baik Bapak Ibu, untuk materi penyuluhan saya itu telah berakhir. Tapi sebelum saya tutup, saya buka sesi diskusi dan tanya jawab. Sekiranya ada yang mau ditanyakan, silakan Bu. Imunisasi yang buat kanker serviks. Nah, itu apakah perlu pengulangan atau gimana? Apa dia seumur hidup? Oke. Kalau yang sudah pernah melakukan imunisasi ya Bu ya, atau suntik HPV ya Bu ya, untuk kanker serviks. Nah, ini durasi waktunya itu selama 5 tahun Bu dilakukan. Jadi 5 tahun sekali itu dilakukan lagi. Jadi untuk range waktunya itu 5 tahun. Nah, bukan seumur hidup ya Bu ya, tapi cukup 5 tahun lagi nanti diulang lagi. Gitu. Jadi seperti itu jalannya. Jadi berarti kita sudah 1 kali itu seumur hidup enggak, gitu ya Bu ya.
Jadi bukan seperti umur ya Bu ya, yang hari ini sudah kita temui, besok nggak lagi kita temui, bukan. Tapi 5 tahun kemudian harus kita temui lagi, suntiknya harus kita suntik lagi. Oke, ada lagi Bu? Cukup? Oke, kalau sudah cukup, saya ada 2 pertanyaan nih. Nah, yang pertama, dari sekian materi saya tadi, kira-kira ibu-ibu mau nggak untuk terkena penyakit kanker? Nggak mau ya Bu ya. Kalau tidak mau, ibu-ibu mau nggak untuk melakukan tindakan pencegahan terhadap penyakit kanker itu sendiri? Gimana Bu? Mau, insya Allah ya Bu ya. Kalau mau untuk melakukan tindakan pencegahan, silakan lakukan tindakan pencegahan dari sekarang. Karena apa? Pencegahan itu dilakukan ketika kita masih sehat Bu. Ya, kalau sudah sakit itu bukan pencegahan Bu. Itu pengobatan dan juga penyesalan karena tidak adanya pencegahan ya Bu ya. Nah, jadi proses pencegahan itu dilakukan ketika kita masih sehat. Dan memang banyak kita temui pasien-pasien daripada penderita kanker itu stadium 1 dan 2 dia memang terasa sehat seperti orang biasanya, kita yang normal biasanya Bu. Nah, maka dari itu ketika kita masih sehat, lakukanlah tindakan pencegahan. Kalau sudah terkena nanti bukan lagi pencegahan namanya Bu, itu adalah pengobatan. Jadi sebelum masuk ke tahap pengobatan maka lakukan pencegahan. Pencegahan ini bisa dilakukan dengan 2 cara tadi. Terserah nanti ibu pilih yang mana yang sesuai dengan keinginan dan juga kemauan ibu-ibu. Boleh dengan suntik yang lebih praktis tapi berbayar. Boleh juga dengan tumbuh-tumbuhan alami yang gratis tapi memang ada durasi waktu tertentu.